Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi banyak peperangan. Sampai sekarang perang itu terus saja ada. Tapi Rasulullah tidak pernah memulai peperangan. Kaum kafir yang memulai peperangan itu. Rasul sudah menghindari peperangan. Makanya beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah. Tapi sesudah 2 tahun hijrah ke Madinah, orang-orang kafir dari Mekah berangkat dengan pasukan perang. Akhirnya harus dihadapi. Musuh sudah datang, apa boleh buat. Dalam waktu kira-kira seminggu, Rasulullah menyiapkan pasukan perang. Dan beliau tidak ingin perang itu terjadi di kota Madinah. Maka dihadang di satu tempat namanya Badar. Terjadilah perang Badar. Kalau dihitung rata-rata sampai dengan Rasulullah wafat, itu perang berlangsung sekitar tiap 3 bulan. Dan Rasulullah itu ketika perang Badar usianya 55. Sampai dengan wafatnya itu rata-rata 3 bulan. Bisa dibayangkan kebugaran fisik, kekuatan fisik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena perang itu membutuhkan kekuatan fisik. Sampai sekarang, meskipun perang dengan teknologi, tetap saja tentara itu harus punya kekuatan secara fisik. Tentara usia 55 itu udah pensiun. Tapi Rasulullah baru mulai perang. Nah, sesudah perang Badar, kaum muslimin mendapatkan harta pampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Lalu terjadi sedikit keributan di kalangan para sahabat. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban dan Hakim, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh seorang musuh maka ia mendapatkan ini dan itu, dan barang siapa menawan musuh maka ia mendapatkan ini dan itu, mendapatkan bagian. Mendengar hal itu, orang-orang tua yang bertahan dalam panji perang, sedangkan yang muda-muda membunuh. Sehingga kalangan tua berkata, beri kami bagian, sebab kami adalah tulang punggung kalian. Seandainya terjadi sesuatu pada kalian, pasti kalian mundur kepada kami. Jadi yang muda-muda mengatakan, kalau begitu kami dapat banyakan dong.
Kata yang tua-tua, jangan ngomong begitu. Kami ini yang tua-tua bukan yang gak bisa membunuh, tapi kan tugasnya di barisan belakang. Toh kalau kalian terserang, mundur, kan kami yang berhadapan. Jadi ada sedikit pertengkaran di kalangan para sahabat, yang memang pada waktu itu belum ada ketentuan khusus tentang bagaimana membagi ghanimah, harta pampasan perang. Dan keributan soal harta itu bisa mencoreng kemuliaan umat, kemuliaan berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Rasul mendapatkan pertanyaan bagaimana soal pembagian ghanimah ini, diturunkanlah surat Al-Anfal ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal, harta pampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah ya Muhammad bahwa urusan harta pampasan perang itu urusan Allah dan Rasul. Tapi karena kalian ini sudah sedikit berkonflik dalam kaitan ini merupakan sesuatu yang tidak pantas. Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran itu sampai mengatakan merinding bulu roma kita menyaksikan para sahabat bisa ribut soal harta. Bagaimana mungkin mereka bisa ribut soal harta? Padahal sahabat-sahabat dari Mekah yang disebut dengan muhajirin 2 tahun yang lalu, karena mereka harus hijrah, itu harta ditinggal di Mekah, ditinggal begitu saja. Ya katakanlah kalau bahasa kita, kalau duit bisa dibawa, tapi kalau rumah, isi rumah, tanah, binatang ternak dan sebagainya, itu bagaimana membawanya? Sekarang kenapa jadi ribut soal harta? Lah orang-orang Madinah yang disebut orang Ansar, orang yang menolong kedatangan orang-orang muhajirin, itu juga bagaimana mungkin bisa ribut soal harta? Padahal 2 tahun yang lalu ketika orang-orang Mekah datang ke Madinah, mereka justru berbagi harta. Harta itu dibagi kepada orang-orang Madinah, kepada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah itu ditampung di rumah-rumah orang Madinah. Dijamin kehidupannya, makan, minumnya dan sebagainya. Itu dijamin oleh orang-orang Madinah. Bahkan ada yang membagi harta, bukan sekedar menyediakan makan dan minum, tapi harta itu dibagi. Lah sekarang kenapa jadi ribut soal harta? Ya namanya juga manusia. Sahabat-sahabat itu juga manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan supaya kemuliaan sebagai umat, kemuliaan sebagai orang yang berjamaah itu tetap bisa dipertahankan. Maka di dalam ayat ini kunci kemuliaan itu ada 3. Apa 3 itu? Pertama adalah fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Ini kunci kemuliaan umat, takwa kepada Allah.
Maka sekarang kita berpuasa, kita itu ditargetkan melalui puasa Ramadan la'allakum tattaqun. Niscaya kamu takwa, karena takwa inilah kunci kemuliaan umat. Dulu waktu Futuh Mekah, membebaskan Mekah dari kekuasaan orang-orang kafir, waktunya sholat sudah tiba. Maka Bilal naik ke atas Ka'bah. Dari atas Ka'bah Bilal mengumandangkan azan. Ketika Bilal sedang mengumandangkan azan, ada dua orang Mekah berbisik-bisik. Si hitam melulu yang azan, nggak ada yang lain apa orang? Kalau bahasa kita kira-kira begitu ya. Yang diajak ngomong nimpalin. Iya, kalau yang lain yang azan, apa Allah tidak suka? Apa Allah melaknat? Nabi mah nggak dengar bisik-bisik orang ini, tapi kan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maka Allah turunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku cipta kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku bangsa. Dari suku-suku, dari bangsa-bangsa itu ada bahasa yang berbeda-beda. Bahasanya beda-beda. Kita ini sepulau Jawa. Bahasanya ada berapa? Nah, ada bahasa Jawa. Dari mana Pak? Saya dari Tegal. Sama enggak bahasa Tegal sama bahasa Solo? Sama bahasa Jogja? Jawa juga, tapi beda. Ada bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang di Bandung sama bahasa Sunda yang di Parung sonoan dikit beda lagi. Sunda yang di Cirebon, Indramayu beda lagi. Itu bahasa. Papua itu juga setiap suku punya bahasa sendiri. Yang orang sesama Papua, sesama orang Papua, warna kulit boleh sama sesama Papua, tapi bahasa juga beda. Mereka punya bahasa sendiri-sendiri, disatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, kan gitu. Lalu mereka, orang di dunia ini juga berbeda-beda warna kulit. Ada model orang Eropa, ada model orang Cina, ada model orang Korea. Orang Cina sama orang Korea beda, Jepang beda lagi. Gitu. Bukan semua bahasanya, sipit-sipitnya juga beda juga. Nah, Bilal itu dari Afrika, warna kulitnya hitam, bekas budak, status sosialnya dianggap rendah. Maka li ta'arufu, kamu harus saling kenal mengenal. Kalau kamu sudah saling kenal mengenal, manusia itu mulia bukan karena bahasanya, bukan karena warna kulitnya, bukan suku bangsanya, tapi manusia itu mulia karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah yang paling takwa.
Bilal itu salah satu sahabat yang istimewa. Dia masuk Islam padahal Nabi belum berdakwah kepadanya. Abu Bakar belum berdakwah kepadanya. Tapi dia bisa masuk Islam, datang menemui Nabi untuk masuk Islam. Bagaimana ceritanya? Ya, dia ini kan budak dari seorang tokoh. Namanya tokoh, banyak tamunya. Ketika Nabi sudah mulai berdakwah, ini tamu datang silih berganti melaporkan perkembangan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Diomongin tuh Nabi Muhammad. Karena Bilal ini nguping. Tahu nguping? Dengerin omongan itu. Nabi Muhammad dicela, Nabi Muhammad dibicarakan secara negatif. Justru Bilal dengerin jadi tertarik. Kapan ada saat saya bisa keluar dari rumah ini? Nanti saya pengen ketemu Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Akhirnya waktu itu ketemu juga. Sampailah waktu itu di mana dia bisa keluar dari rumah tuannya. Langsung dia menemui Nabi Muhammad di rumah Arqam bin Abi Arqam. Menyatakan diri masuk Islam. Sesudah masuk Islam dia balik lagi ke rumah tuannya. Tuannya belum tahu kalau dia sudah masuk Islam, tapi omongannya terus didengar. Tokoh-tokoh kumpul, orang-orang kumpul membicarakan tentang Nabi Muhammad. Dia terus dengerin, itu membuat dia semakin kuat keimanannya. Lalu namanya iman nggak selalu bisa disembunyikan. Ada saat iman harus ditunjukkan. Akhirnya ketahuan juga kalau Bilal itu sudah masuk Islam. Maka tuannya marah. Sesudah tuannya marah, dia disiksa. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq melihatnya dalam keadaan tersiksa. Abu Bakar ingin menolongnya. Satu-satunya cara untuk menolong budak yang sedang dianiaya oleh tuannya itu adalah membebaskannya. Maka Abu Bakar bawa duit yang banyak. Berapa ini mau dibebaskan, mau dilepas? Disebutlah sekian. Nih, saya bayar. Nah. Kalau transfer pemain sepak bola berapa? Kira-kira kayak begitulah. Pemain sepak bola tuh mirip-mirip juga sama budak. Tergantung siapa yang bisa bayar lebih mahal. Ronaldo bisa nggak main ke Persija daripada kalah melulu Persija? Bisa, asal ada duitnya. Tapi karena yang punya duit adalah Arab Saudi, ya akhirnya dia main di Arab Saudi, ya gitu. Maka Bilal ditebus dengan harga di atas harga pasar. Umpama nih harga pasarnya 7 juta, 8 juta misalnya. Ditebus dengan 10 juta. Dibilang 10 juta dibayar, enggak ditawar lagi oleh Abu Bakar itu. Sesudah dibebaskan, Bilal diajak keluar dari rumah tuannya itu.
tuannya bilang apa di antara sesama mereka? Coba kita bilang 20 juta. Dibilang 10 juta, dibayar, nggak pakai nawar lagi. Coba tadi kita bilang 10 juta. Abu Bakar dengar omongan itu. 50 juta lu ngomong, gue bayar. Seandainya lu ngomong 50 juta, gue bayar. Tambah nyesel tuh tuannya. Begitulah Bilal. Sampai Rasulullah mengatakan, aku diperdengarkan suara terompahnya Bilal di dalam surga. Sahabat terkejut. Bilal ini masuk surga bukan cuma orangnya, tapi terompah-terompahnya juga masuk surga. Tahu terompah? Sendal yang terbuat dari kayu, bakyak. Kalau orang Belanda apa nyebutnya? Sepatu kayu itu. Kelompen, sepatu kayu. Itu masih dipakai sepatu kayu itu oleh petani-petani. Kalau orang ke Belanda pulangnya bawa oleh-oleh sepatu kayu, gitu. Nah, ternyata kenapa sampai terompah-terompahnya ada di surga? Karena Bilal itu kalau habis berwudu dia sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu. Kalau kita kan boro-boro sholat sunat wudu, qobliyah aja udah nggak keburu. Itulah orang tuh yang paling mulia, yang paling takwa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada sahabat berkonflik gara-gara harta, dan itu bisa mencoreng kemuliaan umat, maka disebutkan fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, kunci kemuliaan umat itu adalah wa aslihu zata bainikum, perbaiki hubungan di antara kamu. Sudah terlanjur keluar kata-kata yang tidak baik, sudah terlanjur keluar kata-kata yang menyinggung perasaan, lalu dibalas lagi dengan kata-kata yang lebih tajam, itu sesuatu yang tidak pantas. Maka kalau ada masalah, perbaiki hubungan, bukan masalah diperpanjang. Masalah diperpanjang sampai kemudian diturunkan ke generasi berikutnya. Konflik, kemarahan, kebencian itu diturunkan ke generasi berikutnya. Sampai ada ungkapan kemarahan, kebencian diturunkan sampai 7 keturunan. Wow. Untung kita keturunan ke-8. Sampai 7 keturunan. Makanya Benyamin itu punya lagu, urusan anak jangan ditua-tuain. Nah gitu. Anak-anak yang ribut biar aja tuh anak-anak ribut, didamaikan. Jangan malah bapak ibunya ikut ribut. Anaknya udah pada main lagi, bapaknya ibunya masih terus berkonflik, memperpanjang keributan. Akhirnya apa? Dia nggak suka kalau anaknya damai. Dalam konteks kehidupan masyarakat kita,
Itu kan pemilu udah selesai. Pemilunya udah selesai. Maka masyarakat jangan berkonflik, jangan memperpanjang konflik karena pemilu. Bahwa kemudian ada masalah, itu nanti urusannya ke KPU, urusannya ke Mahkamah Konstitusi. Kitanya mah udah selesai, jangan memperpanjang keributan. Nah, cuma kan seringkali nggak selesai-selesai, nggak produktif. Bahkan yang dibela-bela bisa jadi dia udah duluan damai. Kayak 5 tahun yang lalu antara Prabowo dengan Jokowi, gitu. Prabowo-nya udah selesai, bahkan udah jadi menteri. Tapi pendukungnya masih terus berkonflik. Kira-kira begitu. Maka kalau ada persoalan, segera diselesaikan. Wa aslihu zata bainikum, perbaiki hubungan di antara kamu. Maka kalau orang biasa bergaul, bertegur sapa, akrab, intim, sekarang ada masalah, itu batasnya 3 hari. Batasnya 3 hari. Apalagi keluarga, suami istri misalnya konflik, ya biasa umum ada sedikit konflik antara suami istri sampai tidak tegur sapa, mukanya muka kesel, itu 3 hari batasnya. Ini kadang sampai 3 tahun, bertahun-tahun nggak tegur sapa suami istri, cerai enggak, berumah tangga ya begitu. Nah, jangan digantung masalah berlama-lama, segera diselesaikan. Jangan memutuskan hubungan yang seharusnya tidak boleh diputuskan. Ya, misalnya kekeluargaan. Keluarga mungkin saja ada keributan. Misalnya apa? Bapak mati, meninggalkan harta. Hartanya disebut harta waris. Anak-anak ribut soal harta waris. Bahkan ribut antara anak dengan ibunya, ibu dengan anaknya, karena soal harta waris. Kenapa? Anaknya nanya sama ibunya, "Mak, bapak kan almarhum udah meninggal setahun yang lalu. Ini warisan kapan mau dibagi-bagi?" Emaknya marah, emak masih ada lu udah ngomongin warisan. Nanti kalau emak udah mati. Lah emang ini harta siapa? Ya kalau ini harta bapak almarhum, ya bagi. Nungguin emak mati kalau emang ini harta emak. Emaknya tetap nggak mau, padahal ini harta bapak. Akhirnya apa? Ribut anak sama emaknya. Ribut lagi abang sama adek. Adek sama abang, adek sama empok. Ribut. Sampai putus hubungan. Wah, itu resikonya berat. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan. Yakni qati'u rahimi, memutuskan hubungan rahim, memutuskan silaturahim. Jadi perbaiki hubungan di antara kamu, jangan digantung masalah berlama-lama. Lalu yang ketiga, kunci kemuliaan umat di dalam ayat ini adalah wa atiullaha
wa rasulahu, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat pada Allah dan Rasul. Maka taat pada Allah dan Rasul itu bersifat mutlak. Kalau taat kepada pemimpin, taat kepada orang itu tidak mutlak. Memang dia harus ditaati, tapi tidak mutlak. Tergantung apa perintahnya. Kalau perintahnya benar, baik, laksanakan. Tapi kalau perintahnya salah, nggak bagus, siapapun orangnya, jangan ditaati. Maka Rasulullah memberikan garis prinsipnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Jadi jangan taat pada manusia dalam urusan maksiat. Di situ orang harus menunjukkan sikap. Nah, menunjukkan sikap itu bisa jadi beresiko. Contoh, saya hari Jumat berkhutbah. Saya khutbah salah satunya di masjid kantor. Ketika saya sedang khutbah, itu ada jamaah tiba-tiba terima telepon. Mungkin sedetik, 2 detik dia terima telepon. Tapi setelah itu dia keluar. Dan gak balik lagi. Saya heran. Itu orang batal wudunya atau kenapa? Setelah sholat Jumat, ada pengurus masjidnya itu yang bertanya pada saya, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz lagi khutbah ngelihat nggak ada orang keluar setelah dia terima telepon? Iya. Kenapa itu dia? Siapa? Dia itu kerjanya sopir pribadi. Itu bosnya nelpon, manggil. Manggil itu kan cuma satu kata, berangkat. Berangkat dia. Dia tinggalkan ibadah Jumat. Mestinya kan dia bisa menunjukkan sikap. Misalnya dengan cara pagi dia enggak nih siang. Oh iya, saya mau keluar. Ada janji makan siang. Nah, gitu misalnya di satu tempat. Jam berapa, Bos? Berangkatnya jam 12. Ya, jam 12 mah itu saya lagi ibadah Jumat. Ini kan hari Jumat, Bos. Saya Jumatan. Emang bosnya enggak Jumatan karena dia non-muslim. Karena hari ini Jumat jam 11.50. Jadi kalau jam 12 masih lagi dengerin khutbah itu. Bagaimana bos kalau jam 12.30 aja berangkatnya? Ya nggak bisa. Orang saya janjinya mau berangkat jam 12. Ya saya juga nggak bisa kalau jam 12. Bagaimana kalau jam 11-an deh? Nah, jam 11 berangkatnya. Lalu kok jadi ngatur gua? Yang jadi bos siapa? Ya bukan ngatur. Kita ini kan saling membutuhkan. Biar supaya dua-duanya terlaksana. Berani nggak dia ngomong begitu ya? Contoh lain, di suatu kantor, ya sampai sekarang yang namanya orang datang Jumatan, mau di kantor, mau di masjid kampung, tetap aja ada. Di suatu kantor, habis sholat Jumat,
saya diajak makan di sekretariat, nah, itu biasa itu. Khotib dan pengurus makan bersama di siang itu. Cuma lagi makan, tiba-tiba ini ngobrol tuh dua orang. Lu tadi datang, Ustadz lagi bahas poin yang mana tuh? Itu lagi bahas poin yang kedua. Masih mending lu dapet poin yang kedua. Gua baru datang pas Ustadz bahas poin ketiga. Ya poin ketiga mau khutbah kedua udah itu. Ya begitulah Pak Ustadz. Bos ngajak meeting. Jam 10 baru mulai. Udah setengah 12 belum ada tanda-tanda mau berhenti. Padahal waktu Jumat 11.50. Ya mestinya punya prinsip dong, punya sikap. Pak, ini rapat mau sampai jam berapa? Ya sampai selesai. Ya masih ada 2 agendanya. Ini udah setengah 12. Sebentar lagi masuk waktu Jumat. Bagaimana kalau diteruskan nanti jam 1 deh, habis makan siang? Wah nggak bisa, mesti kita selesaikan. Ya kalau begitu silahkan diteruskan. Saya permisi dulu mau Jumatan. Berani nggak begitu Pak? Nggak berani dia. Meskipun dia pengurus masjid. Kan yang tadi makan itu sama-sama pengurus masjid. Nggak berani dia. Nah itu begitu. Jadi ini taat itu tidak mutlak. Kalau benar taati, kalau nggak benar jangan ditaati. In kuntum mu'minin, jika kamu memang betul-betul beriman. Nah begitu. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi, yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Belum ada? Ya Ibu silakan. Assalamualaikum, terima kasih kesempatan Ustaz. Ustaz, sekarang lagi musim war takjil Ustaz. Apa? War takjil. Jadi yang nonis ini berebut beli takjil di awal-awal waktu sampai yang berpuasa sama kemudian akhirnya timbul ya udah nanti pas Paskah kita beli, kita borong kalau telur Paskahnya semua biar mereka nggak kebagian telur Paskahnya. Gitu. Ini termasuk prinsipnya gimana? Jadi timnya gini, ya seperti ini gitu, yang muslimnya begini. Jadi ikut-ikutan gitu. Ya. Jadi non muslim beli makanan di awal-awal yang dijual buat orang takjil. Iya. Wah, itu bagus. Bukan itu. Diborong. Iya diborong oleh non muslim. Kadang mereka makan juga, jadi gitu yang berpuasa justru nggak kebagian mau beli. Gitu. Baik. Akhirnya ya udah nanti waktunya Paskah kita borong telur-telurnya, gitu, telur Paskah gitu. Baik. Ini prinsip yang seperti apa seperti Ya. Makasih Ustaz. Baik. Kalau orang jual makanan sore hari di bulan Ramadan lalu diborong oleh non muslim, ya bagus. Makanan jadi laku. Yang jualan jadi laku. Takjil itu emang apa? Takjil itu artinya menyegerakan. Menyegerakan apa? Menyegerakan buka puasa. Kenapa? Karena udah waktunya. Oh, menyegerakan buka puasa. Kirain takjil itu makanan. Seorang ibu nanya begitu sama saya di majelis taklim. Kirain takjil itu makanan Pak Ustadz. Habis
Mau kemana Bu? Mau beli takjil. Mau beli takjil. Jadi itu mah nggak prinsip. Siapa saja berhak untuk membeli makanan di sore hari menjelang berbuka, mau muslim mau non muslim. Kemarin 2 hari yang lalu saya diundang acara buka bersama di sebuah kantor di dekat Bundaran HI situ ada kantor, banyak kantor. Nah, ini saya diundang. Yang hadir itu dalam acara buka puasa emang sudah dikasih tahu saya. Di sini karyawan muslim dan banyak karyawan non muslim. Sehingga nanti karyawan non muslim juga ikut hadir dengerin ceramah, kemudian ikut buka puasa. Ya nggak apa-apa. Orang mau ikut itu malah kesempatan buat saya bisa berdakwah kepada non muslim. Yang penting bukan peribadatan. Buka bersama itu kan bukan peribadatan ya. Urusan makan minum biasa. Nah, dan ya kalau nanti orang non muslim melakukan ibadah misalnya apa tadi disebut Paskah itu kata ibu tuh pakai telur gitu. Nanti telurnya kita borong juga biar supaya dia nggak dapet telur. Ya tidak begitu. Kalau kita membeli sesuatu karena kita butuhkan, bukan karena balas dendam. Beli sesuatu karena kita butuhkan. Ya kalau butuh telur 10, ya belilah 10. Kenapa jadi 100? Itu namanya nimbun. Tidak boleh. Jadi keburukan dibalas dengan kebaikan. Bukan keburukan dibalas dengan keburukan yang lebih buruk. Maka kalau orang-orang non muslim borong beli makanan buat takjil, ya pedagangnya seneng kan? Mungkin dia senang juga dengan makanan itu. Apalagi ada makanan-makanan yang adanya cuma bulan Ramadan. Itu cuma di bulan Ramadan biji salak bisa dimakan. Cuma bulan Ramadan biji salak bisa dimakan. Bener Pak? Kan biji salak itu keras ya, nggak bisa dimakan. Dibikin kopi bisa biji salak itu. Kopi Bali apa ya? Kopi Bali itu katanya dari biji salak. Ada yang pernah nyoba bikin kopi dari biji kurma? Biji kurma itu bisa dibikin kopi. Sebagaimana biji kopi. Kopi kan biji. Nah, jadi biji kurma itu bisa dibikin kopi. Saya juga baru tahu ketika di satu masjid ada acara buka bersama. Nah, itu ada orang ngumpulin biji kurma. Kan satu orang dikasih 3 butir kurma, 3 kurma gitu kan. Itu biji kurmanya dia kumpulin. Saya tanya, buat apa Pak? Buat bikin kopi Pak Ustadz. Oh, diapain? Ya sama, dijemur dulu, disangrai, baru dihaluskan. Kalau mau nyoba silahkan. Baik, begitu Bu. Ada lagi? Ya. Ini sedikit saya tanya juga masalah perbudakan. Sekarang kan udah perbudakan udah habis dihapus ya. Tapi tetap dalam hukum Islam seperti orang yang berhubungan suami istri siang hari itu harus pertama adalah yang prioritas pertama memerdekakan hamba sahaya budak. Nah sekarang sudah nggak ada relevan karena perbudakan sudah nggak ada. Itu apa sebenarnya hukum Islam sudah nggak dibilang nggak relevan atau gimana? Ya. Terus yang kedua tadi masalah ini apa? Yang sopir tadi, dia kan dalam tugas
ya ketika dalam tugas, seperti ketika para penjaga binatang, ternak di musim haji, dia boleh lebih dulu atau lebih diperingankan gitu untuk dari segi hukumnya, untuk misalnya tawaf duluan atau sebelum waktunya. Nah, tidak misalnya di siapa tentang orang yang bertugas ini, apakah boleh dia juga meninggalkan Jumatnya itu untuk karena dia dalam tugas, artinya dia jihadnya dia di situ. Terima kasih, itu aja Ustaz. Baik. Budak itu kan ada dua macam. Ada budak belian, membeli, jual beli orang. Jual beli orang untuk dipekerjakan. Sekarang masih ada nggak ya? Meskipun nggak boleh, tapi ternyata masih ada jual beli orang. Cuma istilahnya aja, misalnya trafficking. Ada istilah trafficking. Wanita dibeli, dijual oleh keluarganya, terus diperbudak untuk seksual, dijadikan seperti pelacur. Seandainya itu seperti budak dan membebaskannya dengan cara dibayar, ya itu bisa dilakukan. Perbudakan dengan cara lain. Kalau dulu orang budak itu untuk dipekerjakan, dijual di pasar. Jadi ada pasar budak dulu di Mekah. Khadijah itu beli seorang budak namanya Zaid bin Harithah. Jadilah dia budaknya Khadijah pada masa itu. Dalam perkembangannya Nabi Muhammad menjadi Rasul, maka Zaid itu dibebaskan ketika ayahnya datang. Ayahnya datang mencari dia, ketemu. Ya Rasul, bagaimana kalau ini Zaid saya ajak pulang? Ya silakan aja, nggak pakai ditebus-tebus, saya bebaskan. Kalau mau dia bawa pulang, nih Zaid tanya dia mau di sini apa mau pulang? Saya di sini aja Pak, saya udah betah di sini, enak, banyak belajar. Nah, tuh Pak, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Nah, sejak itu Zaid dibebaskan dari status perbudakan, lalu dijadikan anak angkat. Maka Zaid bin Harithah jadi anak angkat. Yang kedua, budak itu dari peperangan. Jadi tawanan perang itu statusnya sebagai budak. Sampai sekarang kan perang tetap ada kan. Nah, tawanan perang itu jadi budak. Nah, maka cara membebaskannya begitu. Misalnya ada, ya contohnya kalau di Palestina dengan Israel. Tentara Palestina ditawan oleh Israel, tentara Israel ditawan oleh Palestina. Itu kalau dalam konteks Islam itu jadi budak, tawanan perang itu. Dengan cara itu membebaskannya tadi, bisa ditebus, berdiplomasi dan sebagainya. Baik, yang kedua, orang yang bertugas, tinggal nanti tugasnya seperti apa sehingga orang boleh tidak Jumatan. Ibadah Jumat jangan sampai ditinggalkan 3 kali berturut-turut karena menganggap enteng. Nah, tergantung masalahnya. Misalnya orang bertugas sebagai pilot, Jumat pagi dia harus menerbangkan pesawat sesuai dengan jadwalnya, berangkat jam 10 dari Jakarta, nyampe di Balikpapan 2 jam kemudian. 2 jam kemudian di Balikpapan udah jam 13, udah selesai itu Jumatan gitu. Maka dia nggak bisa sholat Jumat, nggak apa-apa.
karena dia bertugas seperti itu. Tapi jangan 3 kali. Dia mesti negosiasi dengan pimpinannya. Saya udah 2 kali Jumat. Bagaimana kalau saya besok aja Sabtu? Yang ketiga ini. Nah gitu. Oh iya, tinggal dijadwal. Siapa sinis kereta dan seterusnya. Sopir bis luar kota. Dia bisa bernegosiasi. Saya pernah mengisi acara pelatihan khotib. Itu pesertanya adalah karyawan PLTU Muara Tawar. Mana Muara Tawar? Muara Tawar mana? Itu tahu Muara Gembong? Oh, ya, ada Muara Tawar, ada Muara Gembong. Satu jurusan tuh. Ya, dia dari Jakarta Utara ke arah Bekasi. Nah, pembangkit listrik Muara Tawar, namanya SOP-nya pembangkit, itu tidak boleh ditinggalkan. 24 jam nggak boleh ditinggal. Sehingga karyawannya itu harus aplusan, sip-sipan 3 kali sehari. Hari Jumat kita nggak ngapa-ngapain, ada di situ, cuma SOP-nya nggak boleh keluar dari lokasi. Kalau kita mengadakan sholat Jumat bisa, yang penting mah di pembangkit itu ada orangnya. Kita punya masjid, tapi masjid ini kan nggak bisa kita datangi. Kita juga berada di area pembangkit, masjid kantornya ada. Akhirnya mereka bikin sholat Jumat di area pembangkit, sehingga mereka harus bisa khutbah gitu. Bikinlah pelatihan khotib. Soalnya orang luar juga nggak bisa sembarangan masuk. Misalnya ada khotib lain gitu, nggak sembarangan bisa masuk ke area pembangkit. Itu SOP-nya begitu. Maka dia mengadakan sholat Jumat. Karena memang dia saat itu nggak ngapa-ngapain, cuma berada di situ aja, nongkrongi pembangkit. Karena kalau ada situasi darurat itu orang udah siap gitu. Itu contoh. Jadi mana-mana yang bisa diperhatikan. Saya juga tidak tahu kalau di Mekah misalnya, itu kalau kita perhatikan ada kan namanya askar, polisi, security yang berada di Masjidil Haram, bahkan dia berada di Ka'bah, jagain Hajarul Aswad, jagain imam. Lah dia paling dekat sama imam, dia nggak sholat. Dia paling dekat sama Ka'bah, dia nggak sholat Jumat. Sholat 5 waktu juga enggak. Dia nanti itu maksudnya, sholatnya nanti belakangan. Sebab kalau si penjaga Hajar Aswad sholat juga, ini kan banyak orang pengen cium Hajar Aswad. Jangan sampai kalau nggak dijaga, akhirnya orang cium Hajar Aswad jadi kacau. Maka dijaga. SOP-nya begitu. Sehingga dia nggak sholat. Bukannya nggak sholat, nanti sholatnya berikutnya. Jadi begitu Pak contohnya. Oleh karenanya yang pokok untuk sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan, dia jangan sampai tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut.
Nah kalau orang sakit mah ya bisa dimaklumi sudah, namanya juga sakit. Sakit berlama-lama, terbaring aja dia di tempat tidurnya. Sebab Jumatan itu mesti berjamaah, nggak bisa Jumatan sendirian. Baik, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, Bilal tadi. Bilal kan orang Mekah, Ustadz ya? Ya, orang Afrika yang ada di Mekah. Iya, yang bekerja di Mekah, dijadikan budak ya. Nah, seingat saya dia itu banyak disiksa oleh orang Quraisy, ya Ustadz. Tapi tadi Ustadz mengatakan bahwa setelah dia dibebaskan, kemudian diambil atau dibelilah katakan oleh Abu Bakar. Pada waktu akan diadakan sholat, Bilal naik ke atas Ka'bah Ustadz untuk azan disuruh oleh Rasulullah. Nah, kejadian ini apakah setelah penaklukan Ka'bah, penaklukan Mekah atau sebelumnya? Ya. Karena ya saudara saya pada waktu itu Bilal disiksa itu kaum Quraisy itu masih berpuasa lah katakanlah. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, ini azannya Bilal di atas Ka'bah itu pada saat sudah penaklukan Mekah, namanya Futuh Mekah, membebaskan Mekah dari kekuasaan orang kafir. Meskipun begitu, kesan Bilal sebagai masyarakat kelas 3, sebagai orang rendahan itu masih ada kesan itu, sehingga diomongin bisik-bisik tadi itu. Maka kita tidak boleh menganggap orang itu rendah karena masa lalunya. Sekarang aja dia kaya, dulu mah miskin banget. Sekarang aja dia baik, dulu mah brengsek. Yang dulu ya dulu, sudah dulu. Jangan orang tidak diterima karena masa lalunya. Nggak boleh dia jadi imam. Emang kenapa? Kan dia bacaannya bagus, orangnya baik. Ya kan sekarang dia bacaannya bagus, orangnya baik. 5 tahun yang lalu dia brengsek. Ya kan dia udah taubat. Dia udah taubat. Allah aja cinta sama dia, masa kita nggak cinta? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada yang taubat dan membersihkan diri. Allah udah cinta, kita kenapa masih benci? Nah, maka cinta benci jangan berlebihan. Begitu Pak. Masih ada? Cukup. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.